Dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Pro 4 dimanapun bubuan pian berada ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dalam acara Pandiran Baisukan ya. Alhamdulillah dapat terlaksana hari ini di edisi hari Senin. Wow, awal pekan ini, hari Senin tanggal 28 Juli 2025 ya. Masih semangat ya dan sanak ya. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di Pandiran Baisukan edisi hari ini kita mengangkat topik bersuara lewat visual Balai Seni Rupa, dan sudah hadir juga narasumber kita yang bungas-bungas nih, ada 3 orang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, boleh didekatkan mic-nya ya. Oke, sudah terdengar ya earphone-nya? Sudah, alhamdulillah ya. Sebelum kita lanjutkan nih bepandiran kita, bener nggak ya? Ya, bepandiran kita. Kita mengajak dan sanak Pro 4 nih untuk bergabung melalui line telepon kita di 0511-325-2602 dan melalui WhatsApp di 0895-345-09539, dan Anda juga bisa menyaksikan kami bepandiran ya di pagi ini di live YouTube kami di RRI Pro 4 Banjarmasin, dan jangan lupa aplikasi digital kami yaitu RRI Digital ya. Oke nih kakak-kakak yang bungas-bungas nih, boleh perkenalan dong siapa-siapa aja dari sebelah. Yang cowok nih sebelah kiri apa kanan nih? Sebelah kiri. Iya, sebelah kiri dulu. Oke, silakan. Ya, perkenalkan, nama aku Ibe. Ibe. Perasaan namanya? Nama lengkapnya Ahmad Rizky Abdillah, tapi dipanggilnya Ibe. Ibe, oke. Dari mana asalnya? Dari asli Banjarmasin, kuliah di Unlam. Unlam. Jurusan apa tuh? Jurusan manajemen, ekonomi. Jurusan manajemen ekonomi. Semester berapa? Kalau ulun semester 7. Semester 7, wow, udah mau out ya? Insya Allah. Udah mau out. Oke, yang sebelahnya nih kakak bungas, siapa nih namanya? Halo Kak, perkenalkan aku Lara Sifakna Nujila. Aku biasa dipanggil Lara atau di KSB biasa dipanggil Aluh Lara. Nah, kalau jurusan kuliah itu kebetulan aku PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Aku semester 3. Lahir dan asli orang Banjar. Dan ya kuliah di ULM ya, Universitas Lambung Mangkurat. Wow, ada calon guru guys. Dan yang sebelahnya siapa nih? Halo, perkenalkan nama aku Nana Amina. Biasanya dipanggil Acil Nana atau Acil Nami. Nah, dan Paman IB juga itu disebutnya Paman IB kalau di KSB seperti itu. Terus kalau dari prodi itu aku dari prodi Pendidikan Matematika, sama calon guru juga. Wow, guru matematika ya? Iya. Terus apa lagi? Aku semester 5. Iya, oke. Tapi dari berbeda-beda jurusan nih, ketemunya di Kampung Seni UKM Budaya. Kampung Seni Budaya. Boleh nggak sih dijelasin apa sih Kampung Seni Budaya tuh? Kampung Seni Budaya itu UKMU yang berkegiatan berkesenian, terus tuh juga UKM tingkat universitas. Oh, ada tingkat universitas, ada tingkat jurusan. Fakultas ada juga. Fakultas, oke. Tapi kalau Kampung Seni Budaya ini tingkatnya universitas. Wow, keren. Jadi seluruh fakultas atau jurusan itu ada di situ, makanya kami itu bertemu di sana. Oke. Itu mulai dari semester berapa bisa ikut UKM, atau dari maba udah bisa ikut? Kalau pendaftarannya itu bisa dari semester 1 dan paling lambat itu di semester 3 kalau di S1-nya ya Kak. Kalau D3-nya cuma semester 1 yang boleh daftar. Oke. Kalau aku nih anak SMA boleh nggak? Harus masuk ULM.
Diceritakan dulu dong, Kak. Anak SMA udah zaman kapan? Nah, ini unik sekali ya, bersuaranya lewat visual ya. Sebenarnya gimana tuh bersuara lewat visual? Seni rupanya gimana seni rupa? Apa sih gitu? Boleh nih, siapa nih yang cowok pengen cewek nih, bebas aja. Jadi gini Kak, di kampus seni budaya itu kan ada 5 balai itu. Nah, salah satunya itu kami, Balai Seni Rupa, atau bisa juga disebutnya divisi seni rupa. Terus bersuara lewat visual itu maksudnya itu inilah, seni rupa itu orang-orang yang berekspresi lewat visual kan. Biasanya kalau di balai tari atau di tari musik, misal di tari itu lewat gerak atau iramanya, terus musik lewat suaranya. Kalau seni rupa itu lewat visualnya. Visualnya itu kayak misalnya kan ada 3D atau ada 2D-nya gitu. Jadi itu lewat menggambarkan sesuatu yang bisa dibaca lewat gambar yang kita lihat, yang kita raba atau kita lihat gitu Kak. Wow, tangan-tangan ajaib ya. Jadi kami berkaryanya berupa fisik gitu Kak. Kalau musik kan suara, kalau kami ini berkaryanya lewat fisik. Iya. Bisa dilihat. Terus seni rupa tuh ada apa aja? Kan kalau misalnya yang kita tahu kan ada 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, itu turunannya itu ada apa aja gitu? Oh, kalau 2 dimensi ada kayak melukis, menggambar ya Kak. Kalau 3 dimensi seperti membuat patung mungkin atau suatu properti. Kalau kami kan biasanya ada acara-acara gitu Kak. Iya. Nah, yang ngebuat properti di panggung-panggungnya itu biasanya dari Balai Seni Rupa ini. Oh, tapi gitu. enggak cuma itu aja Kak. Kalau di seperti make up atau tata busana itu masuknya di seni rupa juga. Ada tata busana di seni rupa ya? Iya, kayak menyiapkan baju penari, misalnya pemusik, kostum. Oke. Tata busana. Berarti kalau misalnya dari masing-masing bubuan pian nih, itu berkecimpungnya di bikin apa? Satu-satu nih, dari Kak Nana mungkin. Biasanya bikin apa? Lukisan kah? Atau kayak misalnya properti panggung atau apa? Kalau biasanya tuh mungkin aku bedakan nih, misal di hobi atau sesuatu yang gabut-gabut gitu. Atau misalnya nih aku lagi sedih atau gimana, aku tuh mencoba untuk menggambarkan diri lewat gambaran aku gitu. Ya walaupun nggak sebagus orang-orang ya, tapi itu salah satu yang bikin aku senang gitu. Terus kalau di kegiatan misalnya di KSB ULM ada pementasan apapun itu, aku biasanya bisa menjadi penata rias dan busana. Jadi di situ aku memilah-milih kostum ataupun make up yang cocok untuk pemainnya gitu, biar menampilkan atau menghidupkan suasana pemain di panggung nanti gitu. Oke, berarti galaunya produktif ya. Kalau kakak yang di tengah nih, Kak Lara. Kalau aku sendiri kan karena baru anggota muda, jadi belum bisa membantu banyak. Jadi paling kalau di acara-acara besar itu bisa bantu lewat make up Kak. Iya, seni rias gitu. Oh, berarti bisa jadi MUA dong. Iya. Iya. Betul. Jadi kami di sini itu kan ada Paman Acil sama Utuh Aluh kan. Iya. Jadi Lara ini salah satu anggota muda di Kampung Seni Budaya dan dia ini masih belajar untuk menjadi anggota penuh di Kampung Seni Budaya. Jadi masih bertahap lah. Oh, ibaratnya apa tuh namanya? Part time. Enggak part time apa? Kayak probation. Pas tahun pertamanya tuh jadi anggota muda dulu Kak. Masih Baru anggota muda. step selanjutnya baru jadi Paman Acil. Oke, wah Jadi- sudah ada yang kepo-kepo nih sama kita nih. Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita terputus nih. Boleh dicoba lagi di 0511 325 2605 atau di 0895 3405 095 39. Oke, kita lanjutkan. Tadi anggota termuda ya? Anggota muda. Anggota Ada muda. anggota muda. Oke, berarti kalau misalnya sebelahnya nih IB. Enggak. Oke, boleh diceritakan. Kalau aku di seni rupa ya masuk KSB juga niatnya mau mengembangkan, mau ngelukis lah intinya. Seru banget. Karena hobi juga kan
Kalau biasanya itu sketsa aja, gambar sketsa. Terus mau dikembangin lagi di KSB. Tapi pas masuk KSB ternyata ya banyak lah nge-explore ke semuanya, jadinya malah jadi ngebuat properti buat panggung tadi, ngebuat panggungnya, mendekorasi. Keren ya. Wah, ini ada yang mencoba lagi. Gak apa-apa ya, kita angkat dulu ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi ya, boleh dicoba lagi. Oke, maaf ya tadi memotong ya. Berarti ini kan jurusannya beda-beda nih. Tapi sebelum milih jurusan kuliah dulu nih, sempet nggak sih kepikiran pengen nyoba DKV gitu atau apa, seni rupa gitu? Jurusan DKV kan desain komunikasi visual ya. Kenapa nih tiba-tiba milihnya jurusan yang serius-serius sih? Gimana tuh? Kalau aku sih kayak karena seni rupa ini cuman hobi, sebatas hobi aja kan. Jadi kalau masuk kuliah yang jurusan yang realistis aja lah, kata orang-orang lah. Oke. Sama nih, berdua realistis juga. Iya. Oke, keren-keren ya. Terus nih, berarti yang tadi ini aku sempat baca balai teater. Itu berarti ikut teaternya, memerankannya atau di balik panggungnya? Ada nggak? Balai teater ya Kak? Beda ya? Kalau balai teater itu kalau di KSB itu disebutnya balai lakon Kak. Oh, balai lakon. Balai lakon ya sama tuh intinya, tapi itu tuh yang main di atas panggung. Dan di balai teater itu ada banyak juga, ada penyutradaraan juga kan, ada acting juga, ada ya macam-macam lah di dalam situ. Oke, nah menurut kalian nih, balai seni rupa di sini nih apa yang sudah kalian dapatkan? Pengalaman apa luar biasa, mungkin ikut event atau mungkin tiba-tiba kayak bikin karya yang mengangkat isu-isu sensitif nih atau gimana nih, boleh diceritakan? Iya, mungkin bikin apa? Cosplay gitu, bikin cosplay nggak sih? Kalau aku sih cuma di tahun pertama aku jadi anggota muda ya Kak, kami itu di acara Arung Seni itu mengangkat Dayak kemarin nggak, Dayak. Jadi aku tuh mencoba bikin panggung yang gimana bisa membawa unsur-unsur Dayak, suasana. Jadi bisa bikin panggung yang menyesuaikan apa yang kami observasi kemarin juga. Kami ada observasi ke Kemana? ke Desa Liu kemarin. Itu Desa Liu di mana tuh? Di Balangan Kak. Balangan itu. tuh di mana? Di Dia di mana? Ya di Balangan lah. Dia lupa. Gak apa-apa, santai ya. Terus di Balangan itu ada suku Dayak, namanya Dayak di Desa Liu itu. Nah, kami coba angkat itu lewat ada penampilan teaternya juga kemarin di Aruh itu. Iya. Wow, sangat kreatif ya. Nah, kalau ini kegiatan UKM ini itu seminggu ada pertemuan kah? Pertemuan rutinnya tuh ada nggak? Atau mungkin berapa minggu sekali, 2 minggu sekali, atau kapan gitu? Biasanya itu Kak, di kami itu ada latihan khususnya gitu, kayak latihan balai seni rupa pada hari apa, latihan balai seni tari pada hari apa gitu. Jadi di setiap minggu tuh kalau bisa tuh ada latihannya gitu Kak. Tapi selain ada latihan, kami juga kayak kepanitiaan juga kan, itu buat event-event, buat acara gitu. Jadi setiap minggu tuh pasti ada bertemu sih sama orang-orang ini gitu. Oke, menarik sekali ya UKM Balai Seni Rupa namanya. UKM Kampung Seni Budaya. Oh iya, Kampung Seni Budaya. Oke, dicatat dulu ya, takut salah nih. Kampung Seni Budaya. Ya, oke, dan Sanak seperti itu ya permulaan pandiran kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana ya, kita jeda dulu. Dan Sanak tetap di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM.
Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Burung-burungnya malincai ulas hati, menjatuh pamanderan piragawani. Angin lalu sampaikan pesanku ini, alahan bataku sudah sampai saku lilingan. Umai padahal kan lawan dia, alahan memilih antah jangan di dalam bani. Purun-purunnya malincai ulas hati, menjatuh pamanderan piragawandi. Piraga tapang rasa menjatuh kambang layu, ibarat kumpai laru salajur hanyu, salajur hanyu. Angin lalu sampaikan pasanku ini, alahai bataku sudah sampai saku lilingan. Umai padahal lawan dia, alahai memilih antah jangan di dalam bani. Burun-burunnya malincai ulas hati, menjatuh pamanderan piragawani. Piraga tapang rasa menjatuh kambang layu, ibarat kumpai laru salajur hanyu, salajur hanyu, salajur hanyu, salajur hanyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Pro 4 dimanapun bubuan pian berada ya, masih di Pandiran Baisukan dengan topik bersuara lewat visual Balai Seni Rupa. Tadi sudah disampaikan kalau nama UKM-nya itu ternyata bukan Balai Seni Rupa tapi Kampung Seni Budaya. Dan Balai Seni Rupa ini adalah nama divisi, ya betul ya? Iya, alhamdulillah betul. Oke, tadi nih kita sudah
banyak bepandiran dan ternyata ada beberapa yang mencoba menelpon kita nih. Boleh dicoba lagi ya. Semoga tidak terputus nih di telepon kita di 0511 325 2602 atau melalui WhatsApp di 0895 3405 09539 atau kalau misalnya ada kendala jaringan telepon, boleh mampir ke live YouTube kita di Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita lanjutkan lagi nih, ada Kak Nana, Kak Lara, dan Kak Ibe ya. Ibe. Ini mau tanya dong, kenapa Bubuan Pian nih memilih ikut UKM ini dari sekian banyaknya UKM di kampus? Boleh dong satu-satu dari Kak Nana dulu nih. Tiba-tiba ditunjuk. Nah, ini salah satu berkaitan nih Kak dengan pertanyaan Kakak yang kenapa nggak masuk jurusan yang seni juga gitu ya. Sebelumnya aku juga bingung-bingung maunya di bagian itu atau bagian salah satu mata pelajaran yang aku suka gitu. Jadi karena aku sudah ngambilnya di pendidikan matematika, jadinya ini kayaknya aku mencari sesuatu yang bisa aku senangi lagi gitu. Iya. Ya, terus tuh pas lagi maba itu kan ada PKKMB. Terus tuh ada ini yang menyampaikan lewat seni rupanya. Jadi aku salah satu yang membuat aku tertarik di KSB itu karena seni rupanya gitu. Karena kayaknya seru nih masuk sini. Jadi aku ya udah masuk, ternyata sangat kalau bahasa Banjarnya itu tercampur bener. Kada apa-apa, pakai bahasa Banjar kada apa-apa. Tercampur bener ke dalam KSB, ke seni rupanya itu juga gitu loh. Padahal selain di Balai Seni Rupa juga di sana itu dipanggil, ditarik-tarik dengan cara menarik minat aku tuh belajar juga di lain gitu, walaupun nggak di seni rupa aja, tapi ya jadinya aku juga belajar selain di seni rupa gitu. Jadi yang buat aku tertarik banget tuh ya salah satunya itu karena berbeda ya dan jurusan aku, jadinya aku mau juga gitu di berkesenian, di walaupun bukan anak seni ya sebelumnya, jadi mau coba-coba ternyata seru gini. Iya, siapa tahu bisa mengkombinasikan matematika dan seni. Oke nih, sekarang ke Kak Lara nih. Kalau dari aku itu emang suka sama kesenian Kak, terutama kan Banjar, soalnya dari sekolah dasar itu udah ikut tari dan juga banyak tampil juga. Kita apresiasi. Jadi selain juga tarian itu kan pasti ada seni riasnya juga kan. Nah jadi mulai kayak suka nih sama yang namanya make up atau gimana. Terus pas sama juga PKKMB itu langsung gimana ya, jatuh cinta pada pertama-tama karena sangat-sangat kayak wah bagus banget gitu loh gini. Bahkan saat PKKMB ulun itu daftar buat masuk KSB gitu. Pas udah masuk ternyata diberikan 5 pilihan tadi dan ulun memilih untuk Balai Seni Rupa sama Balai Seni Tari. Terus di sana juga ulun banyak belajar kayak make up, terus juga melukis. Jadi kalau ditanya kenapa masuk sini ya karena suka aja sama kesenian. Ya. Karena sudah jati diri. Iya. Dan kalau Bang Ibe nih, gimana nih? Kalau aku sih Kak, aku di semester 1 itu sudah mencoba melihat UKM lain nih Kak, organisasi lain. Coba ikut technical meetingnya dan ikut kepanitiaan di organisasi lain juga. Ngecoba lah. Terus pas ngecoba di KSB nih agak apa? Berbeda enggak nih. Horor kan? Enggak dong. Agak berbeda nih kayak kekeluargaannya sangat kental sekali nih Kak. Seru banget. Terus? Jadi mencoba daftar tuh di semester 1, tapi karena udah banyak ikut kepanitiaan lain, jadinya kayak terhalang di prosesnya. Jadi aku ngedaftar lagi di tahun selanjutnya. Jadi pas aku semester 3 aku baru daftar tuh Kak. Jadi udah ya? Udah telat tuh. Bisa. Untung masih bisa ya kan? Untung masih bisa di terakhir lah. Nah, terus tadi kan katanya nyoba daftar ada prosesnya, berarti ada seleksinya? Iya, atau ada, Kak. gimana?
ada seleksinya, ada tahap-tahapannya. Tapi misalnya belum punya skill apa-apa bisa nggak? Bisa banget tuh Kak. Aku aja kan ini kan bentuknya organisasi kayaknya kan. Aku aja nggak ada pengalaman sebelumnya di SMA ataupun sebelumnya di organisasi ini, dan diajarin dari nol. Aku emang dari nol di sini Kak. Kalau di keseniannya mungkin cuma sketsa itu aja aku, tapi ya nggak hebat kan. Belajar sama-sama lah intinya di sini kan. Intinya kalau ada niat pasti ada jalan gitu ya. Wah, bijak sekali saya. Oke nih, penasaran lagi nih. Sebagai apa bedanya sebagai anggota muda dan yang sudah namanya apa, anggota penuh? Jadi di Kampung Seni Budaya ini kan ada anggota muda sama anggota penuh. Terus kalau aku sama Paman Ibe itu jadi dewan pengurus juga. Nah, bedanya itu di anggota muda itu masih mengeksplor atau belajar dan mencari-cari jati diri mereka. Terus tuh memberikan pengalaman, menambahkan pengalaman biar nanti saat anggota penuh atau jadi dewan pengurus itu mereka sudah banyak ilmunya. Bagaimana Clara? Anggota muda nih. Gimana rasanya menjadi anggota muda? Kalau dari ulun sebagai anggota muda itu ya karena emang sebelumnya itu emang ragu ngambil balai ini karena ulun kan ada pengalaman sama sekali dan kayak takut nggak ada ini cuman diyakinkan lagi sama paman acilnya kalau diajarin dari awal gitu dan akhirnya ya ulun bertahan aja di sini karena banyak banget diajarin kayak melukis, make up, bikin sasirangan dan lain sebagainya juga. Oke, sangat kekeluargaan sekali ya, sangat hangat gitu ya. Dan kalau misalnya proses dari ide sampai jadi karya itu seperti apa nih kakak-kakak? Karena kan gak mudah ya. Boleh diceritakan nih, kenapa lirik-lirikan mata. Boleh nih, siapa yang mau sharing duluan? Kalau aku aja dulu ya. Nah, kalau aku dari ide sampai jadi karya itu aku ya orangnya tuh sangat ini ya. Sangat apa? Sangat gimana gitu, apa namanya, kayak terharu ataupun yang gimana gitu. Jadi perasa ya. Sangat perasa. Jadi kalau mau ada ide ataupun apa itu, kalau ada terlewat atau terlintas gitu, aku bisa aja gitu buat misalnya nih menggambar atau sketsa kayak Paman Ibe itu lewatnya idenya yang ada terlintas atau enggak lihat orang yang dari inspirasi orang gitu, misalnya dilihat pemandangannya atau kayak tadi kan ada tuh Aruh Seni, terus aku juga pernah terlibat di Tata Busana dan kostum di Pentung, pentas tunggal anggota muda pada tahun kami itu aku jadi tata rias dan busana kan. Di situ aku dapat ide-idenya itu terinspirasi dari orang-orang yang ada, tokoh-tokoh yang ada di sana gitu. Jadi nah dari ide tersebut itu dieksplor bagaimana kenyataannya, bagaimana lebih terlihatnya biar bisa dipaparkan atau diperlihatkan ke orang itu, tersampaikan perasaannya itu gitu. Jadi karya-karya itu dibuat melalui proses yang panjang, mulai dari pikiran, otak, hati gitu. Jadi secara menyeluruh aku gunakan itu dengan penekanan pikiran gitu supaya tersampaikan kepada pemirsa gitu, teman-teman yang bakal nonton gitu. Apalagi kan seni rupa ini orang-orang yang di belakang layar gitu, apalagi terus tuh orang-orang yang menghidupkan panggung gitu. Mungkin bukan kami yang tampil, tapi dengan karya-karya kami itu menghidupkan panggung juga gitu, salah satunya. Oke, karena memang bersuara melalui visual itu lebih sulit menyampaikan perasaannya kan. Kalau misalnya nyanyi kan bisa mengungkapkan rasanya, emosinya langsung to the point melalui kata ya kan. Oke nih, kalau misalnya dari Kak Lara, gimana dari proses ide make upnya seperti apa sampai tiba-tiba jadi sesuai temanya gitu? Gimana tuh? Wah, ini mau dijawab dulu atau kita angkat dulu telepon kita nih?
Boleh angkat dulu. Angkat dulu aja ya. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi. Halo. Terputus lagi ya. Boleh dicoba ya Dang Sanak di 0511-325-2602 atau melalui WhatsApp ya, di pesan, bisa dipesan. Kayaknya kalau telepon bisa nggak operator? Oh, ada lagi telepon. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi ya. Ada apa dengan jaringan kita hari ini? Oke, nih boleh dilanjutkan Kak Lara. Oke, kalau dari aku ya Kak, di make up deh kayaknya. Kalau make up itu karena emang dasarnya sudah suka, jadi nyoba make up karakter, ya. Dan kebetulan tuh menyalurkannya tuh awalnya emang dari make up biasa aja kan, terus juga pernah nyoba karakter, terus nyoba cosplay, event-event gitu. Nah jadi dari situ pas yang waktu acara aruh ataupun acara biasa mencoba nih untuk bantu sanak-sanak ulun. Kalau di KSB itu teman itu dipanggilnya sanak, jadi anggapannya kayak beneran keluarga gitu kan. Jadi membantu sanak-sanak ulun dalam make up gitu, karena kan paman acilnya juga nggak semuanya bisa kan, maksudnya tuh sibuk dengan jobnya masing-masing. Nah jadi ya ulun bantu-bantu lewat situ. Iya. Wah, luar biasa ya. Jadi makeup juga nggak mudah. Kadang kan ada orang bilangnya, makeup aja gitu kan. Apalagi misal makeup sehari-hari, makeup natural itu sebenarnya agak menantang juga ya. Makeup Korean look itu susah itu. Oke nih, sekarang Abang Ibe nih, gimana cara dari ide hingga menjadi suatu karya yang indah? Kalau di aku ya, karena aku makin kesini makin fokusnya ke dekorasi panggung ya Kak. Jadi ya pastinya mulai dari perencanaan dulu mau. Dan kami itu setiap mengadakan acara biasanya mengadakan observasi dulu Kak, ke tempat yang ingin diangkat nih keseniannya atau budayanya. Nah jadi ke tempat observasi, jadi melihat di apa-apa sih budaya yang ada di tempat situ tuh, bentuk-bentuk yang unik-unik budaya-budayanya, pekerjaan masyarakat sekitar, dan disesuaikan nanti panggungnya mengambil dari referensi itu. Sangat menginspirasi ya. Berarti tiap divisi ya, divisi kayak misalnya tadi apa namanya, Kak Nana tadi apa? Tim penata rias. Penata rias. Terus ini juga penata rias juga make up ya. Terus ada mentornya ya? Berarti ada. Mentornya dari kampus kah atau dari luar? Biasanya tuh kalau dari kami itu ada latihannya kan Kak. Nah latihannya itu bisa dari kami sendiri yang udah jadi paman acilnya atau anggota penuhnya, atau enggak dari mentor lain. Biasanya sih bisa juga paman acil yang udah sudah demis lagi gitu dari organisasi ini. Pokoknya kami itu saling membantu aja gitu, karena di kampus seni budaya ini bukan hanya buat mengembangkan bakat ataupun mengembangkan minat gitu, tapi salah satunya itu bisa apa tuh? Saling, misal nih ada yang lebih hebat, itu bisa memberikan pembelajaran kepada orang-orangnya. Saling sharing ya. Saling sharing biar yang jadinya nggak bisa jadi bisa, ataupun yang jadinya hebat banget gitu, keren banget tuh, bisa memberikan wawasan atau ilmu-ilmu lainnya kepada kami-kami yang belum bisa mendapatkannya gitu. Jadi saling sharing aja kayak gitu. Tapi alumninya berarti banyak yang berkecimpung di dunia seni ya lanjutannya. Karena keanggotaannya itu juga seumur hidup Kak, jadi pas seumur hidup kayak KTP aja. Jadi kalau sudah anggota muda kan jadi anggota penuh sekaligus dewan pengurus, dan kalau sudah selesai itu jadi tetap anggota KSB. Wow, berarti dari generasi berapa itu? Dari generasi pertama sampai sekarang itu masih anggota-anggota. Iya, masih saling terhubung gitu ya. Oke, berarti adalah pertemuan akbar gitu ya. Iya, biasanya di Aruh itu juga Kak. Oke, terus biasanya tantangannya apa nih? Kita bicara tentang tantangan dan kesulitan dalam mengekspresikan karya. Boleh dari mana dulu? Kayaknya abang yang paling ganteng udah siap nih. Ini boleh kan Nanda dulu. Oke, boleh. Boleh. Paling sulit itu kalau
mencari referensi itu belum menemukan gitu Kak. Misalnya kalau terus takutnya juga kayak tidak sesuai dengan yang mau direpresentasikan gitu. Misalnya ada pemain lakon yang memerlukan jadi orang muda atau jadi orang tua itu menyesuaikan umurnya bagaimana biar kerutan-kerutannya gitu jadi terlaksana itu biar orang tuh menebak umur orang itu gitu. Misalnya tersalah, kalau salah itu salah satu yang sulit sih bagi aku. Terus tuh misal kostum-kostumnya itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya lain kayak gitu. Terus tuh sulitnya lagi mencari nih kalau revisi gitu, cari misalnya nih ganti lagi ini ada cocok ya kan. Jadinya banyak yang harus diputar-putar ulang oleh kepala kita gitu biar lebih terrepresentasikan gitu apa yang bakal kita tampilkan. Terus kalau mencari salah satunya juga mencari ide itu sulit sih. Tapi kalau orang sudah terbiasa bisa pasti aja bisa gitu. ya. Terus tuh nanti bisa aja gitu apa sih namanya ngomong-ngomong sama orang-orang pemain acara di atas gitu mau ini gimana konsultasi gitu. lah ya. Konsultasi biar cocok aja gitu. Soalnya lumayan sulit sih. Lumayan sulit ya. Dan di seni rupa itu kayak banyak gitu lah terselubung dengan balai-balai lainnya gitu. Oke, luar biasa ya. Ada lagi yang mau sharing-sharing tentang tantangan dan kesulitannya dalam membuat karya? Kalau aku sih Kak, karena kami ini mahasiswa juga ya Kak, ada kuliah juga dan banyak tugas juga kan. Iya. Nah itu membagi waktunya aja sih Kak. Ya, kadang kayak keteteran juga. Oke. Itu bagi waktunya gimana tuh? Misal ada bentrokan, ada event. Ada lakon ya, ada event, tapi tiba-tiba bentrokan sama perkuliahan. Sering terjadi kayak gitu. Yang pasti tuh? Diutamakan yang kuliah ya Kak, karena kami kuliah ya. Jadi kalau bisa-bisa aja kayak di waktu luang ngerjain tugasnya. Kalau kerjaan di luar kuliah juga kan bisa bagi bisa-bisa lah kalau KSB-nya misalnya malam nggak, jadi ngerjain tugasnya di sore misalnya atau kebalikannya. Kalau latihan sore misalnya kami malam ngerjain tugasnya. Oke, wah keren ya bisa membagi tugas dengan baik ya. Nah, sudah mau di menit-menit terakhir nih, boleh dong dikasih tahu nih untuk mungkin ada adik-adik tingkat yang nonton gitu kan mau join gitu, apa sih manfaat atau benefit bergabung di UKM ini gitu. Mulai siapa nih, siapa yang mau mewakilkan, perwakilan aja nih. Manfaat kayaknya yang tengah siap nih. Oke, kalau manfaat dari yang ulun rasakan selama di KSB ini tuh pertama karena punya banyak pengalaman, terus juga kekeluargaan juga pasti, terus juga apa sih namanya itu, kalau misalnya dari Buan Pian ada yang memiliki kesenian atau mungkin suka dengan kesenian sebelumnya dan ingin mengasah lebih dalam lagi, bisa untuk masuk ke kampung seni budaya karena Buan Paman Acil yang di sini pasti siap banget nerima Buan Pian dan mengajari Buan Pian juga. Oke, ada tambahan lagi? Belajar sama-sama ya. Kalau misalnya nih ada yang pengen masuk punya kebiasaan di melukis nih. Nah itu bisa melajari Paman Acilnya juga yang mungkin gak bisa. Jadi sama-sama lah belajar kami. Tapi pernah nggak sih kerja sama seniman terkenal? Biasanya itu Kak ada kayak mengundang, kami itu ada membuat live painting gitu Kak. Jadi dari komunitas luar ataupun orang-orang yang suka melukis tuh bisa berkecimpung di sana gitu, live painting di sana gitu. Tapi kalau untuk mengundang seniman yang terkenal kayaknya belum ada sih, tapi di dalam KSB sudah ada kok seniman yang keren banget gitu.
daya minat untuk apalagi ini kan bakalan ada PKKMB kalau aja gitu adik-adik kalau mau nimbrung bisa aja gitu. PKKMB itu bulan kapan tuh? Kayaknya bulan Agustus. Bulan Iya. Agustus ya. Oke, wah luar biasa ya. Tidak terasa nih sudah di penghujung acara, sudah mau jam 10 pagi nih ya. Oke, terima kasih ya. Kita akhiri dulu nih, padahal lagi seru banget kan. Sudah hilang kan groginya kan. Oke, terima kasih untuk Kak Nana, Kak Lara dan Bang Ibe ya sudah menyempatkan hadir di sini ya. Habis ini ada kegiatan lagi nggak? Kegiatan UKM nih mungkin nggak ada. Nggak ada. Lagi libur juga. Lagi libur juga. Oke, terima kasih banyak ya atas kesediaannya telah hadir di sini dan berbagi kepada kita semua ya. Walaupun tadi sempat ada penelpon yang terputus ya, mohon maaf ya. Ulun juga mohon maaf karena itu di luar kendali ya. Jaringan. Dan terima kasih banyak nih di Pandiran Baisukan hari ini Bubuan Pian selalu menyaksikan kami ya, terus setia bersama kami di FM 87,7 dan 105, MHz. Ulun Anissa Sari dan Ulun sekalian pamit undur diri ya, karena setelah ini akan ada penyiar lain yang menemani Bubuan Pian nih. Kebanyakan terlalu seru nih, jadi agak belibet jadi. Ulun mohon maaf atas kesalahan yang dilakukan, yang baik yang disengaja atau tidak sengaja. Ulun mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demikian Pandiran Baisukan di Pro 4 Suara Budaya Banjar.